Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidah Rahma dengan NIM 12333510001. Saya akan membahas tentang manajemen bimbingan dan konseling. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan hidupnya agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Walgito 2004. Sedangkan menurut Syamsu Yusuf 2008 mengatakan bahwa konseling merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu. Makna membantu di sini yaitu sebagai upaya untuk membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya. Bimbingan dan konseling yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling agar konseling mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Bimbingan dan konseling bukanlah kegiatan pembelajaran dalam konteks adegan mengajar yang layaknya dilakukan guru sebagai pembelajaran bidang studi, melainkan layanan ahli dalam konteks memandirikan peserta didik. Atkin 2007. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling merupakan layanan ahli oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling adalah sebagai layanan profesional pada satuan pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik profesional, yaitu konselor atau guru bimbingan dan konseling. Konselor adalah seseorang yang berkualifikasi akademik sarjana pendidikan atau S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi konselor bimbingan dan konseling. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen dalam konteks pelayanan bimbingan dan konseling atau BK dapat berarti proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling, serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Zamarah 2011 menyatakan bahwa manajemen BK yang diawali dari perencanaan kegiatan BK, perorganisasian aktivitas, dan semua unsur pendukung BK melaksanakan kegiatan BK. Memotivasi sumber daya agar kegiatan BK mengupayakan agar tercapainya efektivitas dan efisien serta tercapainya tujuan. Perencanaan dimulai dengan menganalisis kebutuhan yang diperlukan peserta didik. Perorganisasian merupakan kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat kerjasama dalam sebuah kegiatan. Equating dalam organisasi sekolah adalah merangsang guru-guru dan personal sekolah melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan dengan penuh semangat. Monitoring atau evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pelayanan sudah terlaksana semua sesuai dengan rencana atau tidak. Prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling yang pertama adalah efisien dan efektif. Artinya, kesesuaian hasil layanan dengan tujuan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal. Yang kedua, kepemimpinan yang efektif. Artinya, kepala sekolah perlu bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan dan mampu berkoordinasi dengan personel sekolah secara baik. Yang ketiga ada kerjasama. Artinya, adanya hubungan kerjasama yang baik antara personel sekolah. Sistematik manajemen dari mulai perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Yang keempat ada pengelolaan manajemen. Sistematik manajemen dari mulai perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Sugio 2012. Layanan bimbingan dan konseling merupakan layanan ahli oleh konselor.
menurut Zamroni dan Raharjo 2015. Konselor bukanlah guru pada hakikat sebenarnya dalam konteks keilmuan, maka calon konseli di satuan pendidikan adalah peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidik tersebut. Maka, manajemen pelayanan konseling di sekolah bukan hanya sekedar menangani peserta didik. Selain itu, orang tua dan peserta didik juga mendapatkan pelayanan konseling dari konselor pendidikan dengan topik permasalahan yang berkaitan. Manajemen sangat penting dan dibutuhkan dalam suatu organisasi juga bagi seorang individu. Hal tersebut dikarenakan manajemen berkaitan dengan pencapaian suatu tujuan. Bimbingan dan konseling merupakan yang ada di dalam sekolah juga memerlukan adanya manajemen agar dapat mencapai tujuannya. Manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi fungsi bimbingan dan konseling mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Sekian dari pembahasan tentang manajemen bimbingan dan konseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.